الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, dan telah turun ayat yang akan datang, raddan untuk menolak, liqaulil yahudi, kepada perkataan orang-orang Yahudi. Lamma daraballah, ketika Allah membuat al-mathala perumpamaan, bidzubabi dengan lalat. Masa firman Allah isinya lalat? Masa firman Allah isinya hareng-hareng remeh, laba-laba? Masa isinya nyamuk? Yahudi memang sukanya itu cari masalah begitu. Maka Allah menjawab dengan firman yang akan kita baca. Allah tidak malu kalau perkara itu memang perlu diterangkan, walaupun sepertinya remeh, Allah tetap akan menerangkan. Perasaan kamu lalat tuh remeh, laba-laba remeh, nyamuk remeh. Itu makhluk Allah yang kamu anggap paling remeh loh. Kamu ternyata nyiptakan gak bisa kan. Sekarang yang katanya teknologinya manusia sudah sampai begitu canggihnya, mereka tidak akan bisa untuk membuat satu mesin yang kecilnya seperti nyamuk, seperti lalat, seperti laba-laba, yang selincah itu dan secanggih itu. Mesin sekarang paling kecil ya tetap aja belum kecil. Umpama perasaannya bisa kecil, itu pun gak sempurna. Ini kecil bisa terbang, bisa hinggap, bisa nyocok, bisa ngambil darah. Masya Allah, bisa maju mundur. Begitu hebatnya lalat, sampai tidak ada di dunia ini selain para nabi, para rasul yang selamat dari dihinggapi lalat. Ini Allah tuh pengen menghinakan manusia. Kamu lo perasaanmu hebat, dari lalat aja nggak tuntas. Tidak ada negeri pun kecuali didatangi laba-laba. Kamu lo katanya hebat, laba-laba lo. Ada negeri kalian nggak bisa menghilangkan, dan sampai sekarang pun kalian tidak bisa buat makhluk yang secanggih laba-laba yang ada di negeri kalian itu. Kalian katanya canggih, punya macam-macam teknologi, lari dari nyamuk aja lo nggak bisa. Semacam begitu, itulah hikmahnya itu. Manusia itu kuat tuh perasaannya, canggih itu angan-angannya. Sebetulnya tetap aja makhluk tanpa Allah benar-benar sempurna tidak mampunya. Fi qauli, dalam firman Allah, wa iyyasrubhum dzubabu syai'a, dan kalau mengambil dari berhara itu, adzubabu lalat, syai'an sesuatu, sesaji-sesaji disajikan pada berhala-berhala. Lalat ngambil, ngelalat hinggap, ngelalat nelek di situ. Berhala-berhala itu enggak mampu membela dirinya. Gitu loh kamu sembah piye. Blas gak mikir, uteke ra tinggo. Wal ankabuti, dan juga Allah berfirman dalam firman-Nya mengenai laba-laba. Fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah, kamathilal ankabuti, seperti laba-laba. Ma aradallah, apa yang dikehendaki Allah, bi dzikri hadhil asya'il khasisati, menyebut
perkara-perkara yang rendahan ini. Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi Allah tidak malu ayyadriba untuk membuat yaj'ala membuat mathalan perumpamaan maf'ulun awal mathalan adalah maf'ul awal mathalan perumpamaan yang perumpamaan itu ba'udatan adalah berupa nyamuk. Nakiratun mausufatun ma adalah nakirah yang disifati bima dengan lafadz ba'daha yang selepas ma. Ini ba'udah. Mathalan ma perumpamaan perkara yang perkara itu nyamuk. Maf'ulun tsani ma adalah maf'ul yang kedua. Ai mathalun kana. Maksudnya mathalam ma adalah perumpamaan kana yang adanya perumpamaan itu ba'udatan adalah nyamuk. Mathalun kana ba'udatan. Kurang lebihnya begitu itu. Au zaidatan atau manya tadi dijadikan mazaidah litakidil hissati untuk mengokohkan kerendahan. Fama ba'daha maka lafadz yang selepas ma al maf'ul tsani adalah maf'ul kedua, ba'udah maf'ul kedua. Ini tarkib yang kedua. Mathalama perumpamaan apapun ba'udatan ing nyamuk. Zaidah untuk arti ya tambahan mathalan ba'udah. Mathalan maf'ul awal ba'udah. Ayat riba Allah membuat mathalan ing mathalan ma ing perumpamaan ba'udatan ing nyamuk. Mufradul ba'ud ba'udah adalah mufradnya ba'ud. Ba'udatan ba'udatani ba'ud. Ba'ud ingat wazan fa'ul artinya jamaknya nyamuk-nyamuk. Wa huwa ba'ud atau ba'udah lafadz ba'udah sigharul baqi adalah kecilnya al-baq. Al-baq itu dalam tafsir Munir ini diterangkan dari tafsir Sawi bahwa terbagi dua. Yang satu maksudnya adalah an-namus nyamuk, yang kedua kutu busuk yang biasa dipanggil bahasa Jawa tinggi. Fama faqaha kemudian juga Allah berikan perumpamaan, permisalan perkara yang di atasnya nyamuk. Dalam sebagian tafsir faqaha di sini fama tahtaha. Ataupun yang dibuat permisalan tadi yang lebih kecil dari nyamuk. Imam Suyuti ikut yang makna faqaha akbar, fama akbaru minha, kemudian perkara yang lebih besar minha daripada ba'udah. Aila yatruku maksudnya Allah tidak akan meninggalkan bayanahu menerangkan perkara yang kecil-kecil nyamuk atau yang lebih kecil atau yang lebih besar mengikut dua tafsir tadi. Lima fihi karena perkara fihi yang ada dalam perkara kecil-kecil tadi minal hikami berupa sekian banyak hikmah, sekian banyak kebijakan-kebijakan Allah yang berlaku di situ itu yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya sekelumit yang telah diterangkan tadi. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq. Fa ammal ladzina amanu adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna maka mereka mengetahui annahu bahwasanya permisalan tersebut
al-mathalah, bahwa sebut al-haqqu adalah nyata, adalah benar. Atsabitu yang terbukti, al-waqi'u yang tepat, mauqi'ahu di tempatnya. Bahwa permisalan-permisalan kecil-kecil yang dalam Al-Quran itu ada renungan-renungan supaya kita jadi tepat di dalam berpikir, ada kebijakan, kebijaksanaan, ada hikmah. Tepat. Masa kamu percaya pada berhala? Masa kamu takut pada berhala, berharap pada berhala? Berhala sendiri itu loh, membela dirinya dari lalat aja nggak bisa. Dihinggapi lalat juga nggak bisa menebisnya. Makanan-makanan sesaji yang disajikan pada dia pun dia nggak bisa melindunginya. Masa gitu mau kamu jadikan Tuhan atau wakilnya Tuhan? Itu namanya kan kebodohan. Kamu kumpulkan sendiri kemudian kamu borong sendiri. Orang-orang yang tidak beriman itu kekuatan-kekuatan mereka itu hanya seperti kekuatannya laba-laba yang membuat sarangnya. Kamathil angkabuti takhadat baita. Perasaan laba-laba itu sudah jaring-jaringnya, rumahnya itu hebat banget. Itu perasaan aja. Begitu datang pemilik rumah, disapu sekali sapu, habis. Nah kebatilan itu begitu itu, seperti sarang laba-laba itu. Kalau sudah Allah tolong yang hak, kebatilan itu akan hancur sekejap aja. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza apa aradallah, yang Allah inginkan, bihadza, dengan ini, mathalan, sebagai perumpamaan. Tamyizun, di antara terkibnya mathalan adalah sebagai keterangan, sebagai tamyiz. Bihadzal mathal, untuk lafaz bihadzal mathal, bihadzal mathal, dengan lafaz bihadza mathal. Bihadza, dengan ini perumpamaan, mathalan, sebagai perumpamaan. Apa yang dikehendaki Allah dengan permisalan ini kok dijadikan permisalan? Fama, maka kata-kata ma istifhamun ingkarun, istifham yang gunanya untuk memprotes, pertanyaan tapi untuk memprotes. Mubtadaun, i'rabnya adalah mubtada. Ma utawi nyapo, iku dza, iki permisalan aradallah. Wadza, dan lafadz dza bimakna alladzi, dengan arti alladzi. Madza utawi apa, iku dza perkara, arada kang ngersakaken sapa Allah bihadza kelawan ikilah permisalan, mathalan. Apa nih mathalan dadi permisalan nih? Bisilati, dengan silahnya alladzi, khabaruhu adalah khabarnya ma istifham. Apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan permisalan ini? Ai, maksudnya dari keterangan terkait, keterangan ma istifham ingkari tadi, ayu faidatin, faidah apa, fihi, dalam permisalan tersebut. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, fi jawabihim, dalam menjawab orang-orang Yahudi. Yudillu, Allah menyesatkan, bihi, dengan perumpamaan tadi, bihadzal mathali, dengan perumpamaan tadi, kathiran, banyak orang.
disesatkan anil haqqi dari kebenaran, likufrihim karena tidak percayanya mereka bihi dengan permisalan itu. Seperti Yahudi malah dibuat olok-olokan, dibuat guyonan, dibuat pelecehan pada Quran. Wah, itu wambah dimurkai Allah. Tentu ini sebagian tafsir, karena tafsir itu banyak dan Al-Quran itu adalah firman Allah yang artinya itu nggak habis-habis. Banyak terjemah yudhillu bihi kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang isinya kebenaran, isinya arahan dari yang maha benar dari Allah. Sebagian nggak percaya akhirnya tuambah sesat. Sebagian percaya akhirnya dapat hidayah. Wa yahdi, dan Allah memberikan petunjuk bihi dengan permisalan tadi katsiran pada sekian banyak. Minal mu'minina, yang banyak tadi minal mu'minina dari kalangan orang-orang yang percaya, orang iman. Listasdiqihim, karena pembenaran mereka bihi dengan permisalan tersebut. Wa ma yudillu bihi, dan Allah tidak menyesatkan bihi dengan permisalan tersebut illal fasiqin, kecuali kepada orang-orang yang melanggar. Al-kharijina, orang-orang yang melanggar an ta'atihi, dari mentaati Allah. Ini sering sebagian ulama mengatakan di antara sebabnya orang itu jauh dari hidayah karena dia fasik. Fasik itu bukan pernah melakukan dosa, tapi memang dosa itu rutin dia lakukan, itu fasik. Ini fasik dengan asin itu ulama membedakannya. Asin orang yang melanggar, orang yang maksiat. Kalau fasik itu memang rutin, tukang maksiat. Maksudnya orang pernah lihat yang tidak mahram, itu namanya asi, orang maksiat. Jadi kalau tiap hari setiap santri putri lawat dilihat bokongnya, lihat susunya, umpamanya, itu namanya fasik. Nah, maka fasik itu menyebabkan walaupun dengar Al-Quran tidak dapat hidayah. Al-Quran kan hudal lil muttaqin. Jadi ini keluar dari tema tafsir Jalalain, ini arti secara umum wa may yudillu bihi al-fasikin, bahwa petunjuk-petunjuk dari Allah itu tidak mempan untuk orang-orang fasik. Maka biasa orang di tengah-tengah kefasikan diajak kepada kebenaran, marah dia. Mentang-mentang, keluarkan dulu dari suasana itu, pendekatan dulu. Lembutkan hatinya dulu, baru bisa dikondisikan untuk diomongi. Karena orang kalau sedang dalam fusuk itu memang sedang gelap gulita, perlu ada tahapan untuk mencairkan kegelapannya itu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Salatullah salamullah ala taha rasulillah